Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Keto Cerita Pendek Romantis. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita nyata yang akan kita dengarkan bersama-sama. Di sebuah kamar kecil dengan temaram lampu, Rani duduk termenung di tepi ranjang. Tangannya yang gemetar, musafir mulai membuncit. Waktu terasa berhenti sejenak. Ia mengetahui bahwa kehidupan kecil tumbuh dalam dirinya. Hatinya penuh kebimbangan, rasa bersalah, dan cinta yang tak terucapkan. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. "Rani, ini aku," suara Bayu, adik kandungnya, terdengar dari balik pintu. Dengan langkah ragu Rani buka pintu. Bayu berdiri di sana, wajahnya penuh kecemasan. "Kenapa kamu diam saja? Aku sudah nunggu kabar dari kamu berhari-hari," kata Bayu sambil masuk ke kamar. Rani menghela napas panjang. "Aku tak tahu harus mulai dari mana, Bayu. Semua ini terlalu berat buat aku." Bayu mendekat, duduk di sampingnya. "Kita harus berbicara. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak akan lari dari ini. Aku akan bertanggung jawab." Rani menatap adiknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Tanggung jawab bagaimana caranya, Bayu? Anak ini bukan cuma darahmu. Dia juga darah abang kita, Andi." Bayu terdiam, tubuhnya kaku seakan dihantam petir. "Andi, jadi aku bukan satu-satunya." Rani mengangguk, air matanya mulai mengalir. "Aku bingung, Bayu, aku merasa terjebak dalam lingkaran dosa, tapi aku juga nggak bisa membenci kalian, aku mencintai kalian." Suasana menjadi sunyi, ketegangan menggantung di udara. Hingga akhirnya pintu kamar terbuka lagi. Kali ini Andi yang masuk. "Aku dengar semuanya," ujar Andi, suaranya rendah dan berat. Wajahnya tampak penuh penyesalan. "Aku nggak tahu bagaimana cara memperbaiki semua ini. Tapi aku juga nggak akan pergi. Kita bertiga harus mencari jalan keluar." Rani berdiri memeluk perutnya. "Apa kalian sadar anak ini adalah bagian dari kita bertiga? Aku nggak tahu apa yang akan dia pikirkan kalau suatu hari dia tahu tentang asal-usulnya." Andi mendekat menatap Rani dengan mata penuh haru. "Anak itu nggak harus tahu, Rani. Yang dia perlu tahu cuma satu hal, bahwa dia dicintai." Bayu menimpali. "Rani, kamu nggak sendiri. Kami ada di sini. Mungkin kita nggak bisa menghapus dosa ini, tapi kita bisa memberi anak itu masa depan yang layak bersama-sama." Rani menangis, tapi kali ini ada kegelapan dalam air matanya. Ia tahu meskipun hubungan mereka salah di mata dunia, cinta yang mereka rasakan untuk anak itu adalah nyata. Malam itu Rani tak bisa tidur, rasanya bersalah terus menghantui pikirannya. Dia menatap langit-langit kamar, membayangkan masa depan anak yang di dalam rahimnya. Apa yang akan terjadi pada hidupnya? Apa dia akan membenci aku? Pikirnya sambil menghapus air mata yang terus mengalir. Ketukan pintu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. Rani tahu itu pasti Bayu atau Andi. Dengan ragu dia membuka pintu. Bayu berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah dan kusut. "Kamu gak tidur?" tanya Bayu dengan suara serak. Rani hanya menggeleng. "Aku gak bisa berhenti berpikir, Bayu. Ini semua terlalu berat." Bayu masuk dan duduk di kursi dekat ranjang. Dia menunduk, memainkan jari-jarinya. "Aku juga gak tahu harus bagaimana. Rasanya seperti hidup di dalam mimpi buruk. Tapi aku gak bisa ninggalin kamu, Rani. Aku gak akan pernah ninggalin kamu." Rani menatap adiknya, matanya penuh air mata. "Kamu bilang gak akan ninggalin aku. Tapi kita gak bisa terus seperti ini, Bayu. Anak ini gak salah apa-apa, tapi dia akan menanggung dosa kita." Sebelum Bayu bisa menjawab, suara langkah terdengar dari luar. Andi muncul di ambang pintu membawa secangkir teh untuk Rani. "Aku dengar kalian berbicara," ujar Andi sambil mendekat. "Rani, aku tahu ini sulit, tapi aku setuju dengan Bayu. Kita harus ada di sini untuk kamu dan untuk anak ini." Rani menggeleng sambil menangis. "Tapi kalian gak paham, ini bukan cuma soal tanggung jawab. Dunia di luar sana gak akan pernah mengerti. Mereka akan mengutuk kita. Anak ini akan dihina, dianggap aib." Andi duduk di lantai menatap Rani dengan intens. "Dengar Rani, aku gak akan bohong. Aku merasa bersalah setiap hari, tapi aku juga gak bisa menghapus perasaan ini. Aku mencintai kamu dan aku mencintai anak ini. Kalau kita harus melawan dunia, aku siap." Bayu mengangguk setuju. "Aku juga, Rani. Aku gak peduli apa yang orang bilang.
Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku ada di sini. Rani merasa hatinya remuk. Di satu sisi ia merasakan cinta yang tulus dari orang yang paling dekat dengannya. Tapi di sisi lain ia tahu cinta ini salah di mata dunia. Cinta nggak bisa terus seperti ini. Ujar Rani akhirnya. Aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita harus menemukan cara untuk memperbaiki semuanya. Untuk memberi anak ini masa depan yang layak. Andi berdiri memegang tangan Rani. Kita akan mencari jalan keluar, Rani, aku janji. Bayu menambahkan, apapun yang terjadi, kita akan melewati ini bersama. Aku nggak akan pergi. Malam itu mereka bertiga dulu bersama mencoba mencari harapan di tengah kekacauan. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi mereka juga tahu satu hal, cinta mereka meskipun penuh dosa adalah nyata.